adik-adik, shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Wah, pastinya hari ini adik-adik semua semangat banget dong dan bersuka cita. Oh iya, sebelum ibadah online ini berlanjut, Kak Kesha ingin menyampaikan beberapa hal buat adik-adik semua. Yang pertama, siapkan hati kita selama ibadah online ini berlangsung. Yang kedua, siapkan Alkitab dan buku catatan adik-adik semua. Yang ketiga, adik-adik semua selama ibadah online ini berlangsung tidak diperkenankan sambil bermain handphone. Yang keempat, selama ibadah online ini berlangsung juga, adik-adik semua dilarang sambil makan ya. Adik-adik, Kak Kesha berharap adik-adik semua bisa mengikuti ibadah online ini dengan serius dari awal sampai akhir, supaya adik-adik semua dapat menerima pesan Tuhan buat adik-adik dan adik-adik selalu diberkati. Selamat beribadah adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Pastikan adik-adik semua siap untuk memuji Tuhan. Siap? Ayo kita memuji Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari sama-sama kakak kita nyanyikan pujian ini. Katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak oleh darah anak domba. Mari kita bertepuk tangan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi katakan oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darahnya, oleh darah anak, oleh darah anak
Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, adik-adik. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak untuk kita puji, yang layak untuk kita sembah. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu mau bawa setiap persembahan, ucapan syukur kami. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Panggil nama Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari angkat tanganmu, katakan, sembah dan puji ku di tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari adik-adik, angkat pujian ini sebagai sembahmu kepada Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji budi tatamu. Sembah dan puji nui tata. Sembah dan pujian, puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah. Dengan sungguh-sungguh katakan, sembah dan puji. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Segala pujian dan sembah hanya bagi Yesus, hanya bagi Tuhan. Kau pahlawan kami Tuhan, Kau juru selamat kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Haleluya. Yaralara masyika yaralara baralara base. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik buat kita semua. Dia adalah pahlawan kegirangan bagi kita. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan pujian dan puji nui tatamu.
Yesus Tuhan adalah Yesus kau Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Halo anak-anak, Shalom. Apa kabar semuanya? Bugem percaya anak-anak semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dan bergembira. Karena apa? Karena kita berjumpa lagi di ibadah anak online GBI Raden Inten 2. Yeay! Bukan. Bobby juga mau dong menyapa teman-teman. Iya teman-teman, ada Bobby di sini. Anak-anak, hari ini Bugem gak sendirian loh, tapi ditemenin Bobby, teman kita yang baru hadir. Ayo Bobby, kenalan dong dengan teman-teman di rumah. Halo teman-teman, namaku Bobby. Apa kabar semuanya? Aku seneng loh bisa temenin Bugem ngobrol-ngobrol hari ini. Bugem, hari ini kita mau ngobrol apa sih? Nah Bobby dan juga anak-anak di rumah, hari ini kita akan ngobrol tentang pahlawan. Bobby tahu nggak pahlawan itu artinya apa? Pahlawan? Apa ya? Orang hebat ya Bugem? Ya, boleh juga sih. Anak-anak di rumah, ada nggak yang tahu artinya pahlawan? Kalau ada yang tahu, kirim jawabannya ya ke nomor WA di bawah ini. Anak-anak, kita sekarang sudah memasuki bulan Agustus. Dan anak-anak tahu kalau bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bangsa kita. Ayo, siapa yang bisa menjawab tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan bangsa kita? Di kompleks tempat tinggal Bugem sudah mulai ramai dipasang bendera-bendera yang berwarna-warni, meriah sekali. Anak-anak tahu nggak? Sebelum kita dimerdeka, bangsa kita telah dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Belanda selama 350 tahun dan bangsa Jepang selama 3,5 tahun. Enak gak dijajah? Nggak enak anak-anak. Menderita, kekurangan makanan, selalu ketakutan. Oleh karena itu, ada orang-orang yang berjuang supaya bangsa kita bebas dari penjajahan bangsa lain. Mereka berjuang supaya kita bisa merdeka. Mereka itu yang disebut pejuang atau pahlawan. Wow, jadi pahlawan itu berjuang supaya bangsa kita merdeka ya Bugem? Iya Bobby, kalau nggak ada ibu atau bapak pejuang, kita nggak bisa merdeka, nggak bisa bebas seperti saat ini. Anak-anak boleh bertanya kepada opa dan omanya, gimana zaman penjajahan dulu? Pasti opa dan oma pun akan menjawab, enggak enak. Jadi, arti kata pahlawan adalah orang yang gagah berani, membela kebenaran, dan yang berjuang untuk kepentingan orang lain atau orang banyak. Pahlawan itu tidak mementingkan dirinya sendiri, dia tidak egois. Keren Bugem. Berarti bapak dan ibu pahlawan adalah orang-orang yang luar biasa ya Bugem? Betul sekali Bobby. Mereka bahkan rela mengorbankan nyawanya supaya bangsa kita merdeka. Mereka rela mati bagi banyak orang. Bobby dan anak-anak yang ada di rumah, kalian tahu nggak? Ada satu pribadi yang telah mengorbankan nyawanya buat kita semua, supaya kita diselamatkan. Saya tahu Bugem, pasti Tuhan Yesus kan? Iya benar Bobby. Yuk kita baca ayatnya ya. Di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Anak-anak, kita bisa belajar dari ayat firman ini bahwa Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya, bahkan mati sampai di kayu salib supaya kita semua diselamatkan.
Tuhan Yesus punya hak loh untuk menolak, tapi Tuhan Yesus nggak mau. Karena Tuhan Yesus mau kita semua diselamatkan. Kita semua masuk surga. Adik-adik, anak-anak, papa, mama, ibu gem, semuanya diselamatkan. Itulah bukti pengorbanan Tuhan Yesus yang paling besar. Bukti pengorbanan yang terbesar di dalam dunia ini, yaitu waktu Yesus Tuhan mati di kayu salib. Kita lihat lagi di Yesaya 53 ayat 3. Ini bagaimana Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba, memberikan nyawanya bagi kita. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Adik-adik, wow, pengorbanan Tuhan Yesus luar biasa ya. Tuhan Yesus rela menderita bagi kita semua. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Karena Tuhan Yesus sangat sayang pada kita semua. Tuhan Yesus itu adalah superhero kita. Adik-adik tahu dong, Superman, Captain America, terus siapa lagi? Boleh adik-adik sebutin semuanya. Tapi mereka bukan superhero. Mereka itu hanya ada di film atau di cerita. Tapi yang benar-benar superhero kita adalah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, maukah kalian menjadikan Tuhan Yesus sebagai pahlawan yang sejati dalam hidupmu? Maukah kalian menjadikan Tuhan Yesus sebagai superhero? Kalau mau, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi dan taruh tangan kirimu di dadamu. Bugem akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, sore hari ini biarlah Engkau melihat setiap anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing yang berkomitmen, yang mau berjanji menjadikan Engkau sebagai pahlawan yang sejati dalam hidup mereka, yang berjanji menjadikan Engkau superhero dalam hidup mereka. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, melindungi mereka, menjagai mereka, sehingga dalam masa muda mereka menjadi berkat bagi banyak orang, bagi teman-teman mereka di sekolah, bagi teman-teman mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, ini doa kami yang sederhana, tapi kami percaya sore hari ini Tuhan sedang menjamah setiap anak-anak di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, sepanjang bulan Agustus ini, tema ibadah anak kita adalah tentang pahlawan. Jangan lupa ya, disaksikan terus ibadah online GBI Raden Inten 2 melalui YouTube channel kita. Karena akan sangat menarik dan sangat memberkati anak-anak semua. Sekarang, Bugem akan menyampaikan kuis nomor 3. Sebutkan nama salah satu pahlawan bangsa kita yang anak-anak ketahui. Jangan lupa ya anak-anak, semua jawaban kuis dikirimkan ke nomor WA yang ada di bawah ini. Saatnya Bugem dan Bobby pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Tetap semangat dan sukacita ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah adik-adik, gimana tadi pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bugem? Adik-adik diberkati gak? Pastinya diberkati ya.
Oh iya, adik-adik jangan lupa juga ya buat kirim jawaban yang tadi ke nomor yang ada di bawah ini. Kakak tunggu sampai jam 7 malam. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kakak buat pamit undur diri. Adik-adik semua jangan lupa ya buat subscribe YouTube channel GB Raden Inten. Dan juga jangan lupa buat di-like dan di-share. Sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.